Dari Suppressor Development sini, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1002. Nah, mari tanpa basa lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmi, ya untuk contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada Shirohige, S, Gold Roger, dan juga ada versi chibi-nya. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Akhirnya nih, telah rilis juga One Piece chapter 1002. Ya setelah libur 1 minggu kemarin lah, walaupun cuma seminggu sih. Tapi seminggu tanpa One Piece itu ibarat aku tanpa selingkuhan, anjay. Oke, jadi kita langsung saja bahas untuk chapter kali ini. Dimana chapter 1002 ini akan berjudul Yonkou versus New Generation. Ya sebenarnya ini sama saja sih dengan judul di chapter 1001 lalu. Dimana chapternya berjudul Onigashima Decisive Monster. Ya intinya, pertarungan antara kedua Yonkou ini melawan 5 orang pimpinan Supernova. Oke, jadi chapter ini dimulai dengan cover request. Masih di cover request ya. Karena untuk kelanjutan story biasanya beda 10-20 chapter dari story sebelumnya. Dimana story dari BG ini berakhir di chapter 990-an. Jadi kemungkinan akan muncul cover story lagi di 1000 belasan lah kurang lebih. Untuk cover request kali ini diisi oleh Rob Lucci yang sedang memberi makan kepada burung merpati. Itu pun di taman beserta peliharaannya alias Hattori. Wah, chapter ini sebenarnya sangat wadaw sekali. Karena memang dimulai saja tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimulai dengan Kaido yang langsung mengeluarkan serangannya Kaifu alias angin penghancur. Itu pun menyerang ke semua supernova ini. Di mana serangan tersebut mengenai robot dari Kid ini, tapi ya jelaslah tidak masalah karena itu hanyalah besi biasa yang bisa diatur kembali oleh Kid. Di mana Killer mencoba menghindari serangannya dan yang licik, Lau tinggal sambil saja udah teleport. Wah bangke emang. Di mana di halaman berikutnya terlihat tri idiot kita alias Kid, Zoro dan juga Luffy. Di mana Lau dan Killer ini di highlight di page sebelumnya. Sepertinya untuk kekuatan begini lebih masuk akal ya. Lau ini setara dengan Killer dan trio bodoh inilah yang lebih kuat. Zoro dengan mudah dia dapat menepis serangan angin Kaido itu, dimana kita pun tahu serangan tersebut sebelumnya bahkan menghilangkan sebelah tangan Kiku dan menghancurkan pedangnya juga. Itu adalah serangan yang sama yang Kaido lakukan kepada para Scabbard. Ya jangan dibandingkan sih jika dengan Babang Zoro. Dan di sini Luffy menghindari serangannya di mode gear 4 sambil bergerak maju menuju Kaido. Lebih tepatnya dia langsung menyeranglah sekalian. Ya memang pasti akan cukup mudah lah buat Luffy yang bisa melihat ke masa depan. Dimana Luffy mengeluarkan jurus barunya yaitu Gomu Gomu no Kong Rifle. Itu langsung menyerang Kaido tepat di mukanya. Dimana saat Kaido ini terpental, trio jamet yang tidak mau kalah, Kid ini langsung melanjutkan serangannya setelah kembali menyatukan robotnya. Dia membanting Kaido dengan jurusnya Slam Gibson. Dan disitu Lau pun juga tidak mau kalah, dia langsung teleport ke depan Kaido sambil berkata, ya saya sebenarnya tidak tahu sih lokasi jantung dari naga ini ada di mana karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kira-kira kemungkinannya ada di sinilah dan akhirnya Lau menggunakan salah satu serangan andalanya alias Gamang Knife. Buat yang lupa, serangan Gamang Knife ini pernah Lau gunakan kepada Doflamingo sebelumnya. Ya inti dari jurus ini sebenarnya dia langsung menyerang ke organ dalam dari tubuh musuhnya sih, tidak di luarnya. Untuk Doflamingo saja dia masih dapat berdiri dan bertarung kembali. Di sini Kaido cuma teriak, ya tapi jelas banget sih gak akan ngefek apa-apa untuk seorang Yonkou. Dan ini adalah Kaido lagi, haduh. Itu pun Kaido berkata bahwa para bocah-bocah ini bukanlah idiot yang keras kepala biasa saja. Melainkan mereka juga mempelajari bagaimana kerasnya kulit Kaido ini. Dan pada saat itu, Killer pun langsung berjalan di atas tubuh Kaido dan mengeluarkan serangannya yang bernama Kama Sonic. Dimana menurut saya ini salah satu serangan yang cukup menarik karena kita melihat pedang Killer ini seakan-akan menjadi sangat besar sekali, bahkan seperti terlihat menembus tubuh Kaido.
Ya, tapi kita tidak tahu sih itu adalah ilusi atau benar-benar pedangnya menjadi besar ini. Dimana pada saat itu Big Mom pun akhirnya mulai membantu dan menyerang killer. Itu pun dengan jurusnya yang bernama Indra. Woi Indra keluar woi, kemarin ada yang komen nih yang namanya Indra. Dan ini juga bukan Indra Naruto ya guys, beda. Serangan tersebut mengenai killer dengan telak dan disitu pun Big Mom berkata, selama mereka semua terbang alias berada di langit tidak ada yang bisa menghindari serangan Big Mom ini. Dan saat killer terjatuh, di mana Kaido sudah siap menggigitnya, Luffy datang menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Rhino Snyder. Ini adalah salah satu serangan yang sering dia gunakan di mode Gear Force-nya. Dan setelah itu, Kaido pun lalu menyiapkan serangannya yaitu Bolo Breath-nya kepada Luffy. Di situ Zoro meminta Law untuk memindahkannya ke tepat di depan Kaido. Law yang kesal karena lagi-lagi harus mengikuti perintah kedua orang ini. Bener-bener dah duo partner kita, Zoro dan Luffy kalau merintah orang emang enak banget. Tapi tentu saja Law pun melakukannya dan memindahkan Zoro ini tepat di depan Kaido. Dan saat Kaido mengeluarkan Bolo Breath-nya, Zoro langsung menggunakan lagi jurus Kinemon, Kitsune Biryu Homurasaki untuk memotong apinya dan melindungi Luffy. Nah, mengenai Law ini yang tetap bisa menggunakan kemampuan Sunblast-nya atau teleportnya tanpa room ini, sepertinya dia memang sudah memasang room yang super besar di Onigashima ini deh. Mengingat dia ini awal-awal tiba-tiba langsung sampai di puncak dom, padahal sebelumnya ada di basement Onigashima. Serta sebelumnya juga dia memindahkan para Scabard ini, dan dia berkali-kali pindah untuk menghindari serangan-serangan musuh. Ya mantap juga sih, dari Law ini sangat efektif. Nah dan inilah yang keren parah. Wah fix sih fansnya Babang Joro-Joro makin cinta dan makin kena karena hype-nya dari serangan Zoro yang satu ini. Setelah Zoro ini menahan apinya Kaido, dia menyiapkan serangan lanjutan yaitu Itoryu Hiryu Kaen. Ini sebenarnya salah satu jurus hebat Zoro juga yang pernah dia lakukan sebelumnya, itu pun untuk mengalahkan zombie Ryuma di Thriller Bark. Salah satu musuh yang Zoro akui juga, karena Zoro pun berkata Ryuma ini orang yang hebat. Dimana di kasus Ryuma ini muncul api di akhir serangannya, yang bahkan di chapter ini kita dapat melihat lebih jelas Zoro mengeluarkan api dari pedangnya. Jadi bukan cuma memotong api saja, tapi dia juga bisa menggunakan apinya. Sebelum Zoro berhasil menyerang Kaido dengan serangan ini, Big Mom langsung memberitahu kepada Kaido untuk menghindari serangannya karena Big Mom ini merasa ada yang aneh dari pedang tersebut. Karena Big Mom pun berkata di sini itu bukanlah seperti pedang biasa. Dan benar saja serangannya memang tidak mengenai Kaido, tapi bahkan serangannya memotong lurus tanduk Onigashima. Ingat, tanduk pulau Onigashima loh. Wah anjir itu gede banget pak. Di gambar memang mungkin kelihatan kecil karena ini perspektif yang dari jauh sekali. Padahal kita sendiri tahu Onigashima ini segede apa. Dan Zoro memotongnya dengan cukup mudah dan lurus simetris seperti itu. Bahkan terlihat di situ pedang super besar yang kita lihat di pintu masuk Onigashima alias pedang raksasa. Untuk tanduknya pun bahkan lebih besar dari pedang tersebut. Kalau kena Kaido, sidaknya bakal nembus sih ke tubuhnya, ya mungkin kurang lebih serangannya akan masuk lah seperti serangan Luffy sebelumnya. Tapi hebat juga ya, Big Mom ini bisa tahu serangannya akan semasif itu dan menyuruh Kaido untuk menghindar. Apakah Big Mom bisa melihat ke masa depan karena kata Kuri saja anaknya bisa? Jujurnya saya kurang yakin masalah ini karena saya sendiri cukup yakin haki masa depan itu bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan, bahkan untuk ukuran Yonkou sekalipun. Karena Rayleigh sendiri berkata ada beberapa orang yang sudah melatih Kenbunnya untuk dapat melihat ke masa depan. Tapi bukan orang-orang dengan Kenbun yang hebat bisa melihat masa depan. Ini konteksnya berbeda dari perkataan Rayleigh ini, yang berarti orang dengan Kenbun hebat pun tidak semuanya bisa melihat masa depan, yang berarti ini adalah case khusus. Karena jika begitu, bukankah aneh kenapa kedua Yonkou tidak bisa menggunakan Kenbun Soku dengan baik dan dia tidak dapat melihat masa depan? Jadi saya cukup yakin untuk Kenbun Soku masa depan itu suatu case yang unik dan bukan Kenbun Soku hebat biasa saja. Oke, kita kembali ke pedang Zoro. Di situ Kaido kaget dan dia bisa merasakan aura Oden di pedang itu. Ya benar, karena itu pedang yang Zoro gunakan adalah Enma. Yang sepertinya itu dari perkataan Zoro sebelumnya, dia harus mengeluarkan kemampuan Enma ini lebih banyak. Nah kenapa Big Mom bisa tahu ada yang aneh dari pedang itu?
Sebenarnya saya pernah bahas untuk hal ini dan saya juga cukup yakin Enma termasuk ke dalam pedang terkutuk di dunia One Piece. Ya mungkin kalian bisa cek juga untuk videonya. Serta buat banyak juga dari kalian yang bilang, wih Zoro bakal kayak Oden nih. Dan Kaido pun bilang begitu dengan Enma-nya. Tapi saya masih lebih suka jika Zoro ini akan dikenal sebagai Zoro seorang diri dan orang yang melampaui Kozuki Oden, sang samurai terkuat yang Kaido akui. Nah lalu, Big Mom pun kembali menyerang Zoro dengan serangan barunya yang bernama Tenman Daijisai Tenjin. Serangan petir super hebat seperti kurang lebih mamaragannya God Enel. Karena di sini juga serangannya keluar dari langit loh, bukan cuma Zeus saja. Tapi di sini semua petir Big Mom mempunyai jiwa, jadi mereka dapat bergerak dan menyerang dari arah manapun. Wah ini sesuatu yang benar-benar sangat gila sekali. Yonkou ini memang lingkup serangannya benar-benar besar dan mereka pun ahli elemental untuk Kaido dan juga Big Mom. Dimana keempat supernova yang lain terkena serangan Big Mom ini, tapi hanya Luffy yang masih kembali ke udara dan Big Mom pun kaget. Loh, kok petir tidak berpengaruh kepadamu? Iyalah, gua kan karet. Jujur banget emang sih kapten kita ini. Ini sebenarnya mengingatkan saya ke scene super epic dan mantap ketika God Enel kaget serangan gilanya tidak mempan sama sekali kepada Luffy. Waduh ini kocak sekali sebenarnya. Kaido pun saat itu langsung mengeluarkan blow break-nya juga tepat kepada Luffy. Tapi lagi-lagi Luffy tetap tegak dimana Kaido bertanya, lah api juga kagak ngaruh Jir. Dan dijawab juga dengan Luffy, ya karena saya cukup kuat. Oke jawabannya sangat jelas sekali. Jadi untuk sebelumnya percuma sih Zoro ngelindungi Luffy, orang kagak ngaruh bos. Dan chapter ini ditutup dengan Luffy yang menyerang Kaido dengan jurus barunya Gomu Gomu no Kong Gatling. Mungkin ini cukup beda ya dengan Kong Organ dimana dia mempunyai banyak tangan, tapi untuk Gatling ini lebih ke serangan beruntun lah. Ya Gatling Luffy pada umumnya sih untuk ini di Gear 4 yang entah apakah ngaruh atau tidak. Jadi menurut saya ini chapter yang menarik banget sih, benar-benar full tarung banget. Mengenai Luffy yang dari awal udah pakai Gear 4 dan perkataan tentang dia kuat dari tubuhnya ini menurut saya ada hubungan dengan karetnya yang semakin menguat karena tahan dari api di level Kaido. Dimana saya cukup yakin akan muncul mode baru alias Gear 5 atau Gear 5 di arc Wano Kuni ini. Ya atau mungkin kekuatan lainnya lah. Untuk awakening saya memang masih belum cukup yakin. Karena banyak banget nih yang ngomong. Ya elah Min kemana aja ngomong Gear 5. Oda aja ngomong kok nggak akan keluar Gear 5 ini atau Gear 5. Ya mungkin buat yang ngomong kayak gitu, apa bisa dikirim source atau sumbernya Oda ngomong kayak gitu. Karena lagi-lagi saya mencari sendiri wawancara dan segala jenisnya, Oda tidak pernah mengatakan Luffy akan mengeluarkan Gear 5-nya. Atau mungkin kalian mau Gear R nih kalau ngikutin perseteling mobil. Dimana R itu adalah racing dan N adalah NOS atau nitros. Canda nitros, haha. Kalau kurang kenceng di sini taruh di ini di R, ini racing mode racing, gas lah sekenceng-kencengnya, taruh di N. Nah ini NOS. Nitros. Nah jadi itulah untuk review chapter kali ini, dan seperti biasa yang terpenting adalah minggu depan tidak libur. Ya saya pun cukup sangsi sih, perang lagi panas gini biasanya Oda lempar ke bagian lain. Mungkin seperti ke Babang Sanji yang udah cukup lama nih nggak muncul. Kasian fansnya yang entar kayaknya muncul-muncul udah lemas nih Sanji ini sama Black Maria. Kan bahaya. Oke lah, chapter yang menarik apalagi momen Zoro nebas Tando Onigashima. Ini sangat gila sekali. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Nah kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.